Biasanya ibu-ibu ini yang bertanya ini. Pertanyaannya adalah bagaimana Ustadz hukum memotong kuku, memotong rambut saat kita sedang haid? Ini pertanyaan ibu-ibu biasanya. Sering berulang-ulang pertanyaan ini. Jadi kalau misalkan bertanya tentang potong kuku, potong rambut saat haid, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan makruh hukumnya. Dan ini disebutkan dalam kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dikatakan wa man lazimahu ghuslun, barang siapa yang wajib mandi, yusannu lahu alla yuzila syai'an min badanihi, maka disunnahkan agar tidak menghilangkan satu pun dari anggota badannya. Anggota badan ya kuku, rambut, walau daman darah juga, au sya'ron rambut, au dhufran kuku, hatta yaghtasila, hingga dia itu mandi wajib dulu. Kenapa? Alasannya dikatakan li'anna kulla juz'in, karena semua anggota badan itu ya'udu lahu fil akhirah, nanti di akhirat akan kembali kepadanya. Falau azalahu qablal ghusli, jika dia menghilangkannya sebelum mandi, ada alaihil hadatsul akbar tabkitan lisyakhsi, maka hadas besar itu akan kembali kepadanya sebagai teguran kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dikatakan oleh beliau wala yambaghi ayyahliqah, maka seyogyanya, selayaknya, ya bagi kita semuanya, ya terutama para perempuan ya, selayaknya ayyahliqah, tidak selayaknya, wala yambaghi, dan tidak selayaknya ayyahliqa, seseorang itu mencukur rambutnya, au yuqallima, atau memotong kuku, au yastahidda, atau mencukur bulu kemaluan, au yukhrija daman, atau mengeluarkan darah, au yubina min nafsihi juz'an, atau membuang sesuatu dari badannya, wa huwa junubun, di saat dia itu sedang junub, itu raddu ilaihi sairu ajzaihi fil akhirah, lalu dia akan kembali, karena nanti ya, karena dia tubuh itu akan kembali kepadanya nanti di akhirat. Fayaudu junuban, dan kembalinya itu dalam keadaan junub. Kenapa? Kan belum dimandikan gitu loh, belum diangkat hadas besarnya, sudah dipotong. Itu maksudnya Imam Ghazali. Wa yuqalu inna kulla sya'ratin tutalibuhu bijinabatiha, bahwa sesungguhnya setiap rambut yang kita potong, kalau dalam keadaan junub, katanya Imam Ghazali, akan menuntutnya dengan sebab junub yang ada pada rambutnya. Jadi akan nuntut datang rambut kita, kuku kita, karena dipotong belum kita sempat mandi, ya, nuntut karena dalam keadaan junub. Pendapat yang pertama, makruh hukumnya. Pendapat yang kedua mengatakan motong kuku, motong rambut, dan lain sebagainya ketika dalam keadaan haid atau junub, hukumnya boleh. Dan ini pendapatnya Atha, dikatakan annal junubah, bahwasanya orang yang junub la yukrahu lahul akhdu min sya'arihi, tidak dimakruhkan memotong rambutnya, wa dhufrihi, dan kukunya, fi hali janabatihi, ketika dia sedang junub, wala ayyukhrija damahu, dan juga tidak makruh mengeluarkan darahnya, bihijamatin wa ghairiha, baik itu dengan berbekam atau yang lainnya. Nah, ini pendapat yang kedua, disebutkan dalam Fathul Bari li Ibni Rajab, mengatakan boleh. Jadi intinya, kesimpulannya ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan makruh, pendapat dari Imam Ghazali, dan juga pendapatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kedua adalah sebagaimana disebutkan Fathul Bari li Ibni Rajab, mengatakan boleh, tidak makruh. Terserah mau pakai pendapat yang mana, monggo silahkan ya. Yang mengatakan makruh ya berarti jangan dilakukan, lakukan setelah mandi. Kalau mengatakan boleh, ya monggo dilakukan tanpa ada saling menyalahkan. Kalau pengen hati-hati, ya sudah, kan bisa sih ditunda, setelah kita mandi wajib baru kita potong, baru kita cukur dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab.